Selamat siang sobat, gimana nih? Semuanya sehat dan aman ya? Jumpa lagi dengan saya, Jennifer Annabelle, akan menemani sobat di acara Communication Today. Nah, jadi sobat, hari ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang menarik di bidang komunikasi, di mana kita semua itu melakukannya di kehidupan sehari-hari dan sering mengalami tantangan. Nah, penasaran kan? Ya, episode kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal di era digital. Sebelum itu, sobat tahu nggak apa itu komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Nah, agar sobat semakin mengerti nih, mari kita simak video berikut ini. Pembicara yang kali ini akan berbagi ilmunya kepada kita adalah seorang ahli dan produktif dalam bidang komunikasi interpersonal, komunikasi keluarga, bahkan jurnalistik. Keren kan ya? Nah, dengan ilmu yang beliau miliki ini, beliau aktif sebagai dosen di Universitas Kristen Petra dan sebagai pembicara berbagai seminar di Surabaya. Langsung saja kita sambut Ibu Desi Yohanita. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Gimana kabarnya, Miss? Baik-baik saja kan ya? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Miss. Begini, hari ini kan kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal nih. Dan komunikasi interpersonal ini banyak dilakukan oleh kita semua. Menurut Miss Desi, seberapa penting sih membangun komunikasi interpersonal yang baik dengan sesama? Oke, ya. Komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh semua orang ya, bahkan ketika kita belum menjadi atau menekuni profesi tertentu begitu ya, kita pasti akan melakukan komunikasi interpersonal, sehingga ini adalah menurut saya salah satu life skill. Nah, nanti ketika kita sudah bekerja begitu ya, kita sudah menjalani sebuah profesi, coba lihat nanti bahkan sebelum bekerja ya, biasanya di lowongan-lowongan kerja itu ada syaratnya good interpersonal skill gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti harus berelasi. Dan sebagian besar atau penyebab utama dari permasalahan hidup manusia itu juga salah satunya karena relasi yang rusak ya, relasi yang mengganggu begitu ya. Itu bisa menyebabkan manusia itu kemudian mengalami kegalauan gitu ya, kekhawatiran, bahkan kemudian depresi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, skill yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia dari segala jenis usia, segala jenis profesi, dan semua gender itu harus memiliki komunikasi interpersonal, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Gitu. Iya, berarti semuanya ya harus benar-benar bisa memiliki komunikasi interpersonal yang baik, ya kan? Nah, Miss, apakah ada skill atau kemampuan yang harus kita miliki nih untuk berkomunikasi interpersonal? Oke, ya. Kalau saya bisa merumuskan ya, hal-hal yang utama yang harus ada di dalam relasi interpersonal itu ada 6. Ya, ada 6 poin. Tetapi ini semua berkaitan ya, sambung menyambung, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi yang pertama itu harus ada trust, ya, harus ada rasa saling percaya. Kalau nggak ada trust, kita nggak ada bedanya dengan relasi yang lain ya, relasi orang yang tidak saling kenal gitu, atau relasi antara misalnya pembeli dan penjual gitu. Bahkan pembeli dan penjual aja harus ada trust kan, antara bos dengan anak buah, antara pemimpin dengan anak buah juga harus ada trust gitu. Nah, maka apalagi relasi yang sangat dekat itu harus ada trust. Nah,
trust ini kemudian akan berdampak pada keterbukaan atau openness ya. Kalau kita sudah punya rasa saling percaya, kita akan bisa terbuka pada sahabat kita, pada teman kita. Nah, semakin kita banyak terbuka, pasti kita akan semakin banyak dituntut untuk trust. Makanya tadi ini saling berkaitan gitu ya. Lalu selain keterbukaan, kita harus punya kejujuran. Ya, relasi yang benar, relasi yang sehat itu adalah relasi yang bisa jujur, meskipun kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan. Jadi misalnya gini, jangan berteman hanya dengan orang yang bisa memuji kita, atau yang bisa setiap kali kita tanya, gimana pendapatmu? Oh udah oke kok, oh udah bagus kok. Kita juga harus berani berteman dengan orang yang bisa mengkritisi kita, tapi mengkritik untuk membangun ya, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Kadang kita mispersepsi tentang ini. Kadang ketika ada orang yang menegur kita, teman yang menegur kita, atau mengkritisi kita, kita langsung anggap dia sebagai, oh itu bukan teman yang baik gitu ya, oh dia teman yang menjatuhkan dan sebagainya. Kita mesti lihat ya, kalau dia memang sahabat kita dan dia berani berterus terang atas keburukan kita atau kesalahan kita, itu bagus loh. Kita justru harus memelihara pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu ya, dan kita pun harus menjadi teman-teman yang seperti itu. Kalau memang ada hal yang negatif tentang teman kita, katakan gitu ya, meskipun mungkin itu agak mengecewakan atau agak mengagetkan gitu ya, Wi, kok aku dibilang gitu ya gitu. Tapi itu adalah pertemanan yang sehat, yang berani jujur. Lalu yang keempat, kerendahan hati. Ya, kita itu teman, semua itu setara, satu level. Tidak ada yang levelnya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kita mesti punya kerendahan hati ya. Termasuk kalau kita punya kerendahan hati, kita bersedia tadi untuk ditegur oleh teman kita. Ya, kemudian kerendahan hati ini juga akan membuat kita tidak menang sendiri, tidak egois gitu ya, berani berkorban gitu. Kemudian juga memikirkan kepentingan teman kita dan sebagainya. Jadi harus didasari oleh kerendahan hati. Lalu yang terakhir adalah kepekaan ya. Kita mesti punya kepekaan terhadap teman kita ya, terhadap sahabat kita gitu. Itu adalah 6 hal yang utama yang harus dimiliki di dalam relasi interpersonal. Ya, oke. Lalu biasanya sekarang ini kan kita sedang berada di era digital nih. Apa sih perbedaan komunikasi interpersonal secara tatap muka dan melalui digital ini? Oke, ya. Memang yang menurut saya paling hilang ya di era sekarang per-onlinean ini adalah ini nonverbal gitu. Karena sekarang misalnya semua kita pakai teks gitu ya, misalnya chat atau seperti ini cuman kelihatan wajah saya cuman separuh gitu ya, dan karena lagi benar-benar sadar berhadapan-hadapan lewat laptop gitu, belum tentu saya itu jujur dengan semua isi hati saya, belum tentu saya jujur dengan semua ekspresi saya. Jadi memang yang paling membedakan, yang paling hilang adalah sense of expression gitu ya, kemudian juga nonverbal, sentuhan gitu ya. Bisa kan kita misalnya berteman, kita peluk sahabat kita gitu ya, kita ngobrol sama dia, kita tepuk-tepuk dan sebagainya. Itu semua memang jadi nggak ada, jadi hilang gitu ya. Semuanya jadi ya cuman yang ada di depan kita ini aja gitu ya, ekspresinya nggak bisa semuanya kelihatan gitu. Kemudian juga ya kejujuran mungkin ya, karena semuanya sekarang bisa dipersiapkan gitu ya. Misalnya mau teks itu kan mikir dulu gitu, sehingga kadang-kadang mungkin ekspresi kita bukan ekspresi yang spontan gitu, yang bisa langsung keluar seperti biasanya tatap muka ya, gitu. Oke, Bu, berarti ada beberapa hal yang hilang ya karena kita berkomunikasi melalui digital ini. Oke, Bu, kalau begitu kita akan mengadakan break sebentar ya. Oke. Ya, oke. Sobat, jangan kemana-mana, tetap di Communication Today.
sobat, kembali lagi di Communication Today. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Miss Desi tadi ya. Oke, Miss Desi. Seperti bahasan kita tadi, kan kita ini sekarang melakukan komunikasi interpersonal melalui media. Nah, mengapa nih saat ini orang-orang ini suka menggunakan media untuk berkomunikasi? Padahal berkomunikasi melalui media ini dapat memunculkan kesalahan, misalnya miscommunication. Oke. Kalau menurut saya, kalau sekarang bukan karena suka ya, tapi karena mau tidak mau. Bagaimana lagi? Karena kita harus melakukan physical distancing kan. Jadi sehingga ya mau nggak mau termediasi. Bahkan jangankan sama teman, sama keluarga saja, misalnya sama kakek nenek yang sudah lanjut usia, kita juga mungkin harus menahan diri untuk tidak bertemu gitu ya. Sama Ya. kayak ini adik saya baru melahirkan, saya harus menahan diri untuk nggak ketemu dulu gitu. Padahal keluarga gitu ya, karena bayi, rentan dan sebagainya. Jadi ini sebuah tuntutan, sebuah kondisi yang memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Tetapi ya kita harus beradaptasi gitu. Kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Saya masih ingat ketika beberapa bulan pertama kita seperti ini ya, pandemi, harus physical distancing, ada satu pertanyaan dari mahasiswa yang mengatakan gini, kok kayaknya sekarang sudah semakin males ya untuk bicara sama orang, kayaknya sudah menikmati kesendirian gitu. Nah, itu satu hal yang masuk akal karena to be honest, saya sendiri juga mempunyai pemikiran seperti itu ya, ketika sudah semakin lama nggak ketemu banyak orang, kok rasanya semakin menikmati ya kesendirian dan sebagainya. Nah, tetapi balik lagi tadi ya, kita itu makhluk yang relasional, sehingga kita pasti nggak mungkin hidup tanpa kita berelasi. Tapi kalau menurut saya, inilah saatnya justru menurut saya ya, Tuhan kasih kesempatan, salah satu kesempatan di dalam pandemi ini kita memfilter relasi kita. Nah, apa artinya memfilter relasi kita? Terasa kan, mungkin Jennifer nggak tahu mengalami atau enggak, teman-teman yang lain mengalami atau enggak, yang tetap bisa kita nyaman berelasi di tengah-tengah physical distancing ini, yang kita masih tetap ngobrol satu dengan yang lain, itu adalah sahabat-sahabat yang ada di ring terdalam kita, ring Iya. terdekat kita, ya kan? Nah, akhirnya kan itu mulai terfilter ya, mungkin teman-teman yang dulu hanya hi bye gitu ya, teman-teman yang mungkin hanya untuk gosip-gosipan aja gitu ya, teman-teman yang mungkin untuk apa istilah kalau orang Jawa bilang mungkin rasan-rasan gitu ya, ngomongin teman apa dan sebagainya, itu mulai tergerus gitu kan. Kenapa? Karena memang di pandemi ini seolah-olah kita itu semakin kayak dihadapkan dengan apa yang menjadi prioritas utama kita gitu ya, apa yang harus kita lakukan duluan gitu, karena udah nggak punya lagi waktu untuk cuman sekedar ngobrol cacit-cacit, nggak ada tujuannya apa dan sebagainya. Nah, menurut saya itu sesuatu yang baik sih, justru disitulah kita harus menguatkan relasi kita dengan orang-orang yang tadi ya, lingkaran terdalam kita itu kita perkuat di situ. Kalau relasi itu sehat, itu akan membangun kita menjadi orang yang lebih sehat ya, nggak misalnya nggak pesimis di tengah pandemi ini, kemudian putus asa, ini gimana ya kok nggak selesai-selesai apa dan sebagainya. Kita justru akan terpacu untuk melakukan, mungkin berpikir, oh yuk kita mumpung pandemi gini, kita lakuin sesuatu yuk, kita mungkin punya ide ini yuk dan sebagainya. Jadi akhirnya jadi produktif gitu. Menurut saya ya, ini kalau saya pribadi ya, saya merasa saya lebih produktif ketika saya di kondisi seperti ini gitu. Karena ya itu tadi, semakin ada prioritas, mana yang nggak prioritas itu bisa dieliminasi gitu ya. Mana relasi-relasi yang mungkin selama ini banyak membuat lelah gitu ya. Bayangin loh, kadang-kadang ketemu orang itu lelah juga gitu kan. Nah, mungkin disitulah saatnya difilter gitu, difilter relasi-relasi yang memang dalam tanda kutip tidak membangun atau melelahkan secara fisik gitu ya, melelahkan secara hati juga. Coba Jennifer mungkin ini ya, apa evaluasi juga. Mungkin pandemi Iya. ini ada juga yang kalau di teman-teman ya dengan sahabat, mungkin semakin sedikit mengalami konflik gitu. Kenapa? Karena nggak lagi banyak bersinggungan gitu kan. Gitu. Jadi yang benar-benar ya Dure, kita ini sudah jarang ketemu, masa bertengkar kan gitu ya. Jadi kita Iya, lebih iya. lebih ini arah-arah pembicaraannya tuh lebih untuk support, lebih untuk menyapa, kemudian cerita apa dan sebagainya. Jadi kayak seolah-olah nggak ada waktu lagi untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Itu konflik-konflik yang biasanya baper-baper dan sebagainya itu jadi tereliminasi gitu, jadi terkikis. Nah, menurut saya itu sesuatu yang baik juga sih, itu positif juga gitu.
Berarti keadaan yang memaksa kita untuk berkomunikasi melalui media digital ini berdampak positif ya? Ya memang ada Nah, negatifnya, harus diakui ada mhm, negatifnya ya kan. Jadi maksudnya ada beberapa orang yang mungkin terbiasa selalu bersama dengan orang, sekarang jadi nggak banyak ketemu orang tuh kemudian stres gitu ya, stres kayak iya, merasa lonely sendiri dan sebagainya. Tapi menurut saya kita harus berusaha untuk melihat ini apa namanya positif. mengganti kacamata kita, ya mengganti apa pola berpikir kita gitu. Kan kita itu ngelihat sesuatu itu kan bergantung pada pola berpikir kita gitu ya. Nah, kita coba ganti nih. Kita coba lihat dari phone book misalnya, mana sih teman yang masih tetap kita bisa enak ajak ngobrol via chat. Kemudian kita bisa saling support, dia support saya support dia gitu ya. Nah, itu yang seperti itu harus tetap dijalin ya. Jangan kemudian juga menutup diri, wes lah karena pandemi aku nggak usah berbicara dengan siapapun. Nah, itu juga bahaya. Lama-lama mungkin kita akan jadi teralienasi dari lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kita masih tetap harus menjalin relasi, tapi ini sekarang tadi positifnya kita bisa memfilter siapa yang benar-benar teman-teman yang setia, yang tadi yang jujur, yang bisa terbuka dan sebagainya di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Jadi ini tahap, menurut saya tahap filter lah ya. Itu positifnya, gitu. Oke. Berbicara mengenai komunikasi melalui media digital, kan pasti setiap komunikasi ada hambatannya nih. Apa sih hambatan yang ada saat melakukan komunikasi interpersonal melalui media secara teknis? Oke, kalau secara teknis ya, jadi kan hambatan tuh memang ada beberapa ya noise ya. Nah, Mm-mm. noise fisiknya sinyal, ya kan? Iya, Sinyal iya, iya. misalnya putus-putus gitu. Terus habis gitu juga ada noise misalnya di sekitar saya lagi ada orang lain mungkin atau bunyi-bunyian dari luar dan sebagainya. Nah itu kalau kalau termediasi begini kan jadi nggak bisa terhindarkan ya. Kalau biasanya kita ngobrol langsung sama Jen gitu ya, misalnya, Mm-mm. oh di sekitar ribut, ayo yuk kita cari tempat yuk yang sepi gitu. Nah tapi kalau lagi seperti ini online kan ya susah ya, tergantung kalau rumah saya rame terus kan ya nggak bisa. Iya. Masa, masa semua disuruh diam gitu. Atau mungkin ya yang paling memungkinkan ya kita ngobrolnya nanti jam 12 malam aja ya misalnya gitu. Nah kemudian juga ya tadi ya apa namanya ada sinyal gitu, gangguan sinyal. Kemudian juga kan pakai kuota ya, biasanya kalau kita tatap muka itu kan gratis. Iya. Sementara kalau ini kan ada biaya gitu, ada biaya kuota. Kalau secara teknisnya itu sih yang secara teknis. Nah, yang lain-lainnya ya itu tadi apa nonverbal itu yang paling paling hilang ya, paling dibutuhkan. Ada orang-orang yang memang bahasa kasihnya misalnya atau kebutuhannya memang kalau dia sedih, dia curhat, harus ada yang langsung peluk dia misalnya atau ada yang tepuk-tepuk dia. Nah, itu sekarang kan kalau pandemi begini ya nggak bisa. Ya, itu memang salah satu hal yang apa negatifnya gitu dari komunikasi digital seperti ini. Ekspresi juga makanya kan teman-teman kalau lihat kan selama pandemi ini apa stikernya di WA itu kan semakin lama semakin banyak ya. Itu kan Iya. teknologi mengakui bahwa manusia itu butuh berekspresi gitu. Karena biasanya kalau kita tatap muka, kita akan lihat, kalian akan lihat ekspresi Miss Desi itu seperti apa, nggak suka seperti apa, marah seperti apa, senang seperti apa. Nah, kalau teks kan nggak bisa tuh, makanya kemudian diwakili oleh stiker gitu. Nah, tapi itu ya nggak bisa apa nggak bisa semua keluar gitu ya. Nah, itu juga salah satu kekurangan atau kendalanya. Gitu. Oke, kan tadi hambatan secara teknis sudah nih. Nah, kalau dari diri kita sendiri, apa ya yang mempengaruhi komunikasi interpersonal melalui media digital ini? Hmm, oke. Ya, kalau dari dalam diri kita sendiri ya, biasanya itu kalau saya bisa katakan itu sangat bergantung pada orangnya. Ada beberapa orang yang tidak masalah dengan seperti ini ya. Kita bisa berkomunikasi interpersonal secara digital gini karena ada kan beberapa kita ketemu dengan beberapa orang yang dari dulu itu lebih senang teks daripada telepon misalnya gitu. Karena kalau teks Mhm. masih bisa disambil melakukan hal yang lain gitu ya. Kalau telepon itu harus benar-benar fokus dan sebagainya. Jadi um, itu bergantung pada setiap pribadi masing-masing orangnya sih seperti apa. Tapi biasanya memang begini, orang yang sudah terbiasa untuk tertutup dalam kondisi seperti ini malah merasa nyaman
Ya kan, kalau dia orang yang introvert, dalam kondisi seperti ini nggak perlu ketemu banyak orang dan sebagainya, itu dia malah merasa nyaman. Nah, mungkin buat orang-orang yang ekstrovert ini adalah tantangan. Ya, ini adalah tantangan karena Iya. biasanya kita bisa rame ketemu ke sana, oh keluar sudah ketemu lagi di sana ketemu orang dan sebagainya gitu. Nah, nah itu tantangannya. Kalau menurut saya ya untuk sementara ini kita beradaptasi misalnya di grup gitu ya, di WA grup atau di Line grup gitu ya, atau kalau perlu kita bikinlah satu hari, mungkin kalau setiap hari terlalu sering ya, 1 minggu sekali kita video call bareng-bareng rame-rame gitu supaya kita bisa ada beberapa teman beberapa orang yang saya tahu ada yang melakukan itu gitu. Jadi secara rutin mengadakan kayak Zoom call seperti ini gitu ya supaya bisa langsung lihat ekspresi, bisa lihat ini loh pemandangan kamarku, aku sumpek, aku bikin aku renov kamarku gini dan sebagainya untuk menunjukkan ekspresinya karena dia orang yang ekstrovert gitu ya. Jadi itu sih. Jadi memang kalau tantangan dari diri ya tergantung orangnya seperti apa gitu. Baik, oke. Kalau begitu, Bu, kita sebentar lagi akan mengadakan break sebentar ya. Oke, Sobat. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. Halo Sobat, kembali lagi di Communication Today. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi interpersonal. Nah, Miss Desi, sekarang ini kan zamannya generasi alpha ya, di mana mereka ini tambah lagi pandemi. Mereka harus melakukan komunikasi dengan melalui media digital. Gimana sih cara agar mereka ini dapat beradaptasi? Oke. Ya, ya, memang ya. Jadi dulu cita-cita saya juga seharusnya tahun ini anak saya sekolah itu supaya latihan sosialisasi dengan teman sebaya. Tapi apa daya pandemi kan, jadinya sosialisasinya juga lewat Zoom gitu kan. Iya. Nah, jadi gimana tuh banyak orang tua yang khawatir ya, nanti gimana anak saya jangan-jangan susah berteman gitu, sulit untuk bisa berelasi dengan orang. Kunci utama adalah orang tua ya. Nah, ketika dalam apapun sebetulnya, bukan cuma dalam hal relasi, komunikasi, tapi kesopanan dan sebagainya itu orang tua kunci. Jadi justru sekarang ketika orang tua juga mungkin banyak ada di rumah, orang tua itu menjadi guru yang utama. Orang tua ngajak ngobrol anak gitu ya, mengajak anak untuk lebih terbuka dan sebagainya. Jadi di situ anak itu nggak ini ya, jangan malah kemudian ketika pandemi gini sudah anak nggak bertemu dengan teman, orang tua juga kerja terus gitu ya di rumah di depan laptop, terus di depan handphone, terus sehingga nggak ada komunikasi dengan anak, lama-lama saling terasing, orang tua asing, anak juga asing. Nah, harus tetap menyediakan waktu untuk berkomunikasi supaya anak belajar bagaimana sih berkomunikasi, berelasi. Nah, kalau memungkinkan, ini kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan karena alasan kesehatan, protokol kesehatan dan sebagainya, jangan dipaksa. Tapi kalau memungkinkan, orang tua kan pasti punya teman ya, pasti punya teman yang lain yang kita bisa janjian tuh, nggak usah sering-sering, misalnya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali kita bisa kumpul di rumah masing-masing kayak potluck gitu ya. Jadi misalnya saya dan keluarga bawa potluck makanan ke rumah teman saya yang juga punya anak kecil juga, sehingga di situ anaknya bisa berkomunikasi gitu. Iya. Anaknya belajar berteman gitu, atau misalnya gantian berikutnya bulan berikutnya teman yang akan datang ke rumah saya untuk kaminya juga ngobrol-ngobrol, anak-anak juga ngobrol-ngobrol, atau misalnya dengan sepupu. Jadi tetap kalau memungkinkan gitu ya, kita bisa ajak anak itu, tapi tetap saya sarankan di rumah, jangan di public area ya, karena mungkin masih berbahaya kalau anak kalau di public area. Di rumah dia bisa ketemu dengan teman sebahayanya sehingga bisa ini loh ya orang sungguhan manusia beneran bukan Iya, cuma iya. gambar atau fotonya aja di Zoom gitu sih kalau saran saya. Oke. Lalu, Miss, tadi kan kita sempat membahas mengenai miscommunication. Nah,
sekarang ini komunikasi melalui daring ini sering menyebabkan beberapa konflik gitu. Ya, Bagaimana betul. nih cara menyelesaikan masalah Oke. ini? Ya, memang kalau di dalam tadi ya, kan tadi saya sempat bilang ekspresinya jadi terbatas sekali. Jadi misalnya Mhm, saya jawab aja misalnya nadanya sebetulnya gini, "Jen, kamu kok belum jawab WA aku, kamu lagi apa?" Sebetulnya begini ya, tapi ketika itu mhm. di teks gitu kan, seolah-olah bisa dibaca gini, "Jen, kamu kok belum baca WA aku? Kamu di mana?" Gitu kan, seolah Iya kayak, iya. "Ngapain sih orang ini kok ngecek-ngecek aku, kok apa namanya, jutek dan sebagainya." Nah, kalau memang begitu ya ada kesalahpahaman dan sebagainya, kalau saran saya dalam hal-hal seperti itu lebih baik telepon. Ya, karena kalau Mmm, apalagi kalau sama sekali tidak memungkinkan untuk ketemu ya. Misalnya sesama Surabaya kan mungkin masih bisa gantian kayak tadi ya, ya udah deh aku iya. ke rumahmu atau kamu ke rumahku gitu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan sama sekali telepon, telepon tuh setidaknya nada bisa kita dengarkan. Apakah beneran Miss Desi itu marah atau enggak gitu ya? Apakah beneran Jennifer itu marah atau enggak gitu ya? Kita bisa dengar dari suara dan kita bisa jelaskan semuanya karena kadang-kadang bahasa itu terbatas gitu. Kita mau ngomong nada dan ekspresinya nggak keluar di situ ya dan kadang-kadang ya itulah bisa bisa menimbulkan mispersepsi. Jadi lebih baik telepon aja. Tadi itu maksudku gini loh. Nah kita bisa cerita panjang lebar kan gitu. Kalau saya sih biasanya saya melakukan begitu untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, jadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik itu dengan menelpon ya? Mm-mm. Kalau memungkinkan fit call lebih baik lagi ya. Fit call Mhm kita mhm bisa mhm. langsung lihat ekspresi wajah wajah orang lawan bicara kita gitu. Mm-mm. Oke. Tadi kan Miss Desi sempat, mengatakan bahwa karena pandemi dan adanya, media digital ini, orang-orang cenderung, semakin malas untuk berkomunikasi begitu. Nah, gimana sih cara membuat mereka itu sadar dan melek akan pentingnya komunikasi interpersonal ini? Oke. Ya, di satu sisi begitu ya, ada orang-orang yang menjadi malas untuk berkomunikasi. Tapi sadar nggak sih kalau kita ngelihat di berbagai media sosial, di media massa begitu ya, salah satu kendala yang terbesar yang dialami oleh manusia pada masa pandemi itu adalah terbatasnya relasi atau em, rasa kesepian dan sebagainya ya, hal-hal semacam itu sebelum pandemi itu justru saya merasa kayak gimana ya? Justru kalau saya nih ya sebelum pandemi itu Mhm, seolah-olah kayak gimana ya caranya benar-benar membuat orang-orang tuh sadar kalau relasi itu sangat-sangat penting gitu. Karena kadang-kadang orang take it for granted kan biasa aja, maksudnya kita kemana-mana bisa berelasi dengan orang dengan bebas dengan mudah gitu. Tapi gara-gara pandemi itu kan jadi terbatas dan akhirnya itu menjadi banyak pembahasan isu-isu kayak gini sebelumnya nggak pernah atau apa namanya jarang ya dibicarakan tentang komunikasi interpersonal sebelum pandemi karena orang merasa biasa aja nggak ada konflik nggak ini take it iya. for granted gitu tapi gara-gara ada pandemi justru orang jadi sadar iya ya kalau sendirian kalau nggak bisa ketemu teman kalau terus-terusan ada di kamar kalau aku nggak bisa tatap muka sama temanku kalau aku komunikasi terus itu bisa jadi lama-lama konflik hancur gitu ya lama-lama relasi antar teman antar apa bisa bisa terpisahkan dan itu membuat orang jadi depresi gitu. Jadi menurut saya justru dalam karena pandemi ini kita jadi disadarkan bahwa kita butuh teman, kita butuh sahabat. Tapi mungkin yang perlu difilter adalah jumlahnya. Tadi itu yang kita bicarakan tadi di depan. Kita benar-benar bisa memilah, oh, sekarang siapa sih yang benar-benar our true friend gitu. Yang dulu Mhm. mungkin pada saat pandemi nggak kelihatan, tapi pada saat sekarang sudah pandemi itu lebih kelihatan gitu. Justru pandemi ini menurut saya mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa sendirian. Orang itu depresi kalau suruh terus-terusan Iya. physical distancing. Makanya kan sampai diganti kan. Istilahnya dulu di awal kan pakai social distancing. Lalu kemudian Mhm. itu diganti menjadi physical distancing. Karena apa? Nggak bisa kita melakukan social distancing. Kita harus tetap berelasi. Meskipun itu lewat daring untuk saat ini. Gitu. Oke, sayang sekali Miss Desi, sekarang kita sudah berada di akhir acara nih. Nah, sebelum menutup acara ini, bolehkah Miss Desi memberikan pesan kepada sobat yang sedang menonton mengenai komunikasi interpersonal di media digital? Oke, ya. Jadi teman-teman, pada prinsipnya komunikasi interpersonal
offline maupun online itu sama begitu ya, dan sama-sama pentingnya. Tetapi sekarang kalau kita harus terpaksa melakukan ini lewat daring, pesan saya jangan menutup diri, jangan menjauhkan diri dari relasi karena kita pada dasarnya adalah makhluk relasional. Tapi gunakan masa-masa ini untuk kita bisa menetapkan prioritas dan filter siapa yang adalah true friend kita dan siapa yang mungkin kita perlu membatasi atau membatasi ya relasi dengan orang-orang yang tidak berada di dalam lingkaran terdekat kita. Gitu. Nah, begitu Sobat. Jadi kita harus menggunakan keadaan saat ini di mana komunikasi itu dijalankan melalui digital dengan baik. Kita bisa memilah gitu ya, mana teman yang true friend gitu. Oke, Miss Desi, kalau begitu terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir menjadi narasumber dari acara Communication Today hari ini. Oke, thank you. Sukses terus ya. God bless you. Thank you. Komunikasi interpersonal merupakan life skill yang wajib dimiliki semua orang. Nah sobat, jangan takut dan jangan membatasi diri untuk berelasi secara interpersonal, bahkan di masa digital sekarang ini. Justru kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan nih untuk menjalani hidup. Last but not least, kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, ketulusan, dan kepekaan adalah 6 hal yang dapat menjadi pegangan agar kita berhasil menjalankan komunikasi interpersonal. Maka dari itu sobat, ayo kita tetap lakukan komunikasi interpersonal meskipun pada media digital. Saya Jennifer Annabelle, pamit undur diri. Nantikan terus episode selanjutnya dari Communication Today yang pastinya bermanfaat nih untuk sobat. Stay safe, healthy, and happy. Thank you.